Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi ya di Kamis Manis. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang merayakan Hari Isra Miraj, saya mengucapkan selamat merayakan dan semoga di tahun ini semuanya semakin lebih baik ya. Buat teman-teman semua, pasti hari ini pada libur ya, menikmati liburan di rumah atau yang keluar, tetap jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap lakukan protokol kesehatan untuk kita semua ya, bukan cuma untuk teman-teman tapi juga untuk orang-orang yang teman-teman jumpai, terutama untuk orang-orang yang teman-teman kasihi di rumah ya. Oke. Nah, seperti biasanya hari Kamis yang selalu manis bersama Mom Sally yang manis, oh enggak ya. Kita akan membahas tentang pola pikir. Kita akan belajar bersama tentang pola pikir. Nah, ini sudah memasuki minggu yang ke-6. Ya, nggak kerasa ya, nggak kerasa udah hampir 2 bulan kita ketemu setiap Kamis membicarakan tentang pola pikir. Nah, di minggu pertama saya akan mengulas sedikit ya, supaya teman-teman yang mungkin baru ikutan jadi tahu garis besarnya. Tapi jangan lupa, jangan takut teman-teman kalau misalnya nggak ngikutin dari nomor 1 sampai nomor 5, teman-teman bisa cek di fanpage ini ya, di bagian bawah-bawah atau di IG ya, di IG Mamkong JS juga ada dari pola pikir 1 sampai pola pikir yang terakhir ini ya. Oke, saya akan membahas sedikit, mengulang sedikit supaya teman-teman jadi ingat dan bisa mengikuti yang pola pikir ke-6 ini, tahu urutannya gitu ya. Nah, di minggu pertama saya membahas tentang bagaimana dahsyatnya pikiran kita, bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan kita dengan akal budi ya, yang benar-benar merupakan satu magnet yang luar biasa di alam semesta ini, magnet terbesar karena bisa menarik apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, bukan cuma di sekitar kita, bahkan menembus waktu dan juga menembus ruang. Cile ya. Tapi beneran teman-teman ya. Kenapa? Karena yaitu tadi, pola pikir kita itu seperti magnet yang dapat menarik apa yang kita kehendaki. Nah, sekarang masalahnya, apa yang sebenarnya ada di dalam alam bawah sadar kita? Karena yang kita kehendaki pada saat kita sadar, itu seringkali berbeda dengan apa yang tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, di minggu pertama kita belajar bagaimana fungsinya tentang tentang pikiran ya. Bagaimana cara kerjanya pikiran yang luar biasa itu yang bisa menarik dan kita yang mengontrol sebenarnya apa yang mau ditarik oleh pikiran kita. Mau hal yang positif atau mau hal yang negatif itu tergantung dari kitanya sendiri ya. Dan itu semua dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita ternyata teman-teman, karena yang bekerja dalam hidup kita itu ternyata 90% adalah alam bawah sadar kita, bukan alam sadar kita. Ya, jadi kalau dalam keadaan sadar teman-teman mungkin tahu, oh ini nggak boleh, tapi alam bawah sadar kita yang itu yang ternyata mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang ditarik oleh kehidupan ke dalam diri kita, ya. Nah, kemudian minggu kedua kita belajar tentang yang namanya mental block. Nah, karena itu tadi, tanpa kita sadari ya, ternyata selama bertahun-tahun kita hidup itu alam bawah sadar kita itu sudah menerima banyak sekali informasi-informasi. Dan kadangkala, seringkali ya, yang kita terima itu informasi yang tidak benar. Ya, mungkin saja ada beberapa orang yang mengalaminya. Di mana kita mulai misalnya teman-teman pada saat ini sekarang teman-teman dalam kondisi teman-teman kok susah banget ya untuk percaya diri gitu ya, kok saya ini kok pribadinya kok minderan gitu ya. Nah, seringkali itu bukan seringkali ya, 90% itu penyebabnya adalah mental block yang ada di bawah alam bawah sadar kita. Di mana pada masa kecil mungkin kita pernah mengalami atau kita sering entah berupa verbal dikata-katain, oh kamu ini gemuk lah misalnya, atau kamu ini jelek, kamu ini bodoh gitu ya. Pokoknya hal-hal negatif yang masuk, yang kita simpan, yang mungkin pada saat kita dewasa kita lupa. Tapi padahal hal itu telah tersimpan di alam bawah sadar kita dan membentuk yang namanya mental block. Sehingga itu yang membuat kita merasa, kok aku berusaha untuk pede tapi kok kayaknya ada yang
berat gitu ya, kok kayaknya berat banget aku berubah gitu. Nah, itu sebenarnya kemungkinan besar karena ada mental block di dalam alam bawah sadar kita. Nah, kabar baiknya teman-teman, mental block itu bisa dihancurin, mental block itu bisa direset lagi. Kenapa? Karena pikiran kita itu kan kita yang punya, kita yang memiliki. Jadi kita punya hak, kita bisa untuk meriset kembali apa yang mau kita tanamkan di alam bawah sadar kita. Nah, caranya gimana teman-teman? Pertama harus mengakui, harus sadar, oke, ternyata ada sesuatu di alam bawah sadar kita yang di bawah alam bawah sadar saya yang tidak benar, ya. Nah, kemudian itu yang kemudian coba teman-teman untuk counter, untuk teman-teman mulai masukin pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang mengcounter atau membuat pola pikir yang ada di dalam bawah alam bawah sadar kita itu menjadi oh iya ya ternyata enggak gitu lah ya, dan itu nggak bisa dilakukan cuma sekali teman-teman. Pada saat teman-teman sadar mungkin teman-teman bisa mengatakan ke diri sendiri gitu, oh aku ini harus pede misalnya ya kan, aku ini cantik, aku ini nggak masalah kok gitu kan. Tapi kalau itu teman-teman cuma lakukan sekali, itu tidak akan sampai ke alam bawah sadar kita, hanya sampai di alam sadar. Jadi pada saat teman-teman sadar itu pikiran itu akan muncul, tapi kalau teman-teman lagi mengalami masalah, kemudian lagi dalam keadaan tertekan misalnya, yang muncul adalah alam bawah sadar. Jadi teman-teman harus mengulangnya berulang kali. Kenapa? Karena pola alam bawah sadar yang dulu, yang negatif itu nggak terjadi dalam cuman semalam teman-teman. Itu repeat, apa namanya, terjadi berulang-ulang kali yang tanpa kita sadari. Ya, jadi ini pun juga sama. Pada saat teman-teman mau riset, teman-teman harus mengulang-ulang terus gitu. Jadi katakan hal-hal positif tentang dirinya teman-teman. Setiap pagi lihat kaca, teman-teman katakan hal-hal positif tentang teman-teman itu untuk membangun, meriset untuk membuat pola alam bawah sadar kita mulai berubah. Itu tentang mental block. Kemudian minggu ketiga kita belajar tentang mental block keuangan. Jadi di dalam keuangan itu pun itu ternyata ada yang namanya mental block teman-teman. Kadang-kala kita sering ya merasa bahwa kok aku tahu aku butuh duit gitu, aku udah kerja keras tapi kok hasilnya kayaknya nggak nggak ada gitu loh ya kan, kok gini-gini aja, hidupku kok begini-begini aja gitu ya. Seringkali itu bukan karena teman-teman lagi sial atau teman-teman bukan orang yang hoki atau teman-teman nasibnya teman-teman atau takdirnya teman-teman seperti itu, enggak. Tetapi itu karena ada mental block tentang keuangan di dalam pikiran bawah sadar kita. Biasanya itu terjadi karena pada saat kita kecil atau kita pernah mengalami hal-hal yang berkenaan dengan uang yang membuat kita itu jadi menganggap bahwa uang itu jahat gitu ya. Mungkin pada saat teman-teman kecil, teman-teman pernah melihat orang tua bertengkar dan mereka bertengkarnya gara-gara duit. Jadi teman-teman berasumsi atau mengirimkan informasi ke alam bawah sadarnya bahwa ternyata uang itu penyebab pertengkaran, uang itu jahat, uang itu bikin orang tua saya bertengkar gitu. Padahal bukan seperti itu kan kenyataannya, justru karena tidak punya duit makanya orang tua kita mungkin bertengkar. Nah, jadi informasi yang salah karena teman-teman waktu itu mungkin kecil, masih kecil, jadi teman-teman cuma melihat, oh gara-gara duit nih, gara-gara duit gitu kan. Jadi itu yang tertanam. Jadi tanpa teman-teman sadari, itu yang jadi mental block. Teman-teman menganggap bahwa uang itu jahat, uang itu akan membuat teman-teman jadi bertengkar dengan suami atau istri atau keluarga atau adik saudara kita. Ya, itu tanpa kita sadari, ya tertanam di bawah alam bawah sadar kita. Jadi pada saat kondisi kita sadar, kita tahu kita butuh duit nih, ya kondisi kita tahu kita butuh duit. Tapi secara alam bawah sadar kita menolak rezeki. Kenapa ya? Karena itu tadi kita menganggap bahwa kalau kita punya duit itu berarti kita bakalan dapat masalah karena duit itu jahat. Nah, itu mental block yang terjadi. Padahal kan sebenarnya nggak gitu. Uang tidak bisa berbuat kejahatan. Kenapa? Karena uang tidak bisa berpikir. Yang berbuat kejahatan adalah manusia yang disebabkan oleh punya pola pikir yang salah gitu kan, punya niatan dan punya hati yang salah gitu kan. Jadi bukan uangnya yang salah, tetapi bagaimana kita menggunakan uang itu dan bagaimana kita menghasilkan uang itu yang harus kita benarkan gitu ya. Artinya kita melakukan hal yang benar pada saat kita mau mencari uang untuk kebutuhan kita atau untuk melakukan hal-hal untuk kebaikan, dan bagaimana kita men-spend atau bukan menghabiskan tapi mengeluarkan uang itu untuk keperluan apa.
apa? Untuk keperluan berfoya-foya kah? Kalau berfoya-foya kan berarti yang nggak ada untungnya gitu ya. Tapi untuk misalnya untuk beramal, untuk mendirikan membantu sesama untuk mendirikan tempat ibadah misalnya ya kan. Jadi itu akan bisa menambah kebaikan ya. Jadi teman-teman, uang tidak bisa berpikir, uang tidak punya hati, uang tidak punya akal budi, uang hanya benda mati yang tidak bisa berbuat kejahatan. Yang jahat adalah manusianya sendiri. Jadi kalau tergantung manusianya berarti tergantung siapa orang yang memegang uang itu. Tergantung bagaimana pikiran dan hati orang tersebut ya. Jadi nggak peduli orang si A, kalau si A itu memang jahat, mau nggak ada duit, mau ada duit ya tetap aja dia ngelakuin kejahatan gitu. Tapi kalau orang baik, mau ada duit, mau nggak ada duit ya tetap aja dia akan berbuat baik karena memang semuanya tergantung dari manusianya, bukan dari benda matinya. Oke? Nah, kemudian di minggu berikutnya, minggu keempat kita belajar tentang hukum-hukum alam, di mana ternyata alam ini bekerja berdasarkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta ya. Nah, kita sebagai salah satu ciptaan Sang Pencipta, ciptaan yang maha kuasa, otomatis dan kita hidup di dunia yang diciptakan olehnya, otomatis kita harus mengikuti hukum-hukum itu. Karena kalau kita tidak mengikuti, makanya hidup kita akan kacau. Nah, kita perlu tahu apa aja sih hukum-hukum alam yang ada di dalam alam semesta ini, sehingga kita bisa mengikutinya dan kita bisa berpegang pada hukum-hukum itu supaya hidup kita menjadi teratur dan sesuai dengan kehendaknya ya. Jadi nggak boleh, kalau kita melawan, kita punya kehendak bebas. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bisa memilih apa jalan yang akan kita pilih. Kita selalu diberikan pilihan. Bahkan pada saat teman-teman tidak memilih, itu adalah pilihan. Ya, jadi jangan salah kalau teman-teman bilang aku nggak ada pilihan. Itu adalah teman-teman yang memilih untuk menutup semua pintu sehingga tidak terlihat adanya pilihan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan, teman-teman punya pilihan karena Tuhan memberikan kita pilihan dan kehendak bebas untuk memilih. Jadi jangan salah, teman-teman tidak melakukan apapun dan tidak memilih apapun itu juga pilihan ya. Nah, kita harus belajar tentang hukum alam ini. Kenapa penting kita belajar ini? Supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan hukum-hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan agar hidup kita jadi teratur, agar kita lebih baik ya. Jadi ada yang pertama adalah hukum sebab akibat ya, di mana segala sesuatu yang terjadi itu ada sebabnya. Apa yang terjadi dengan kondisi kita hari ini itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Apakah kemarin, apakah 5 tahun ke depan, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena akibat itu muncul. Kapan akibat itu akan muncul, itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi mungkin aja teman-teman melakukan hal yang tidak baik hari ini, besok mungkin nggak kelihatan. Tetapi itu akan terlihat mungkin seminggu ke depan, mungkin sebulan ke depan, atau bahkan mungkin beberapa tahun ke depan. Tetapi itu akan terjadi gitu loh ya. Begitu juga sebaliknya, teman-teman melakukan hal yang baik hari ini, akibatnya mungkin nggak akan kelihatan besok, tapi itu akan terlihat, akibatnya pasti akan ada. Cepat atau lambat pasti akan ada dan itu waktunya ada di tangannya Tuhan. Ya, jadi teman-teman karena kita tidak bisa istilahnya mengontrol kapan akibatnya datang, lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik hari ini. Kita melakukan hal-hal yang benar ya, sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan apa yang kita percaya dalam hidup supaya kita mendapatkan akibat yang baik juga. Oke. Kemudian ada juga yang namanya hukum pengendalian, di mana orang kebanyakan akan orang stres ya, orang depresi itu kebanyakan karena mereka merasa bahwa mereka tidak memegang kendali atas hidupnya mereka. Ya, itu yang menyebabkan orang kadang stres ya. Orang yang biasanya merasa, misalnya contoh di pandemi ini ya, banyak orang di PHK, banyak orang stres. Kenapa? Karena biasanya orang merasa bahwa hidupnya terkendali. Biaya pengeluaranku sudah ada, setiap bulan sudah pasti ada gaji, tapi tiba-tiba di PHK sehingga hilang gitu kan. Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya benar-benar tergantung pada hal itu sehingga merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada dalam kendalinya dia sendiri. Dia tidak bisa mengontrol lagi gitu. Padahal sebenarnya teman-teman, kita tahu ada hukum pengendalian di mana pada saat kita memaksakan diri untuk mengendalikan segala sesuatu, kita akan tambah stres. Kenapa? Karena manusia ini teman-teman sebenarnya penuh dengan kelemahan, kita tahu itu ya. Kita diciptakan
dengan kelebihan dan kekurangan juga gitu. Jadi pasti ada kekurangannya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Nah, pada saat kita menyadari bahwa ternyata stres kita, depresi kita itu dikendalikan atau biasanya terjadi karena kita merasa kita tidak mengendalikan hidup kita. Kita yang harus berusaha untuk belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Ada hal-hal yang ada di luar kontrol kita dan di luar kendali kita. Nah, apabila kita mulai menyadari itu, kita akan mengurangi tingkat stres dan depresi kita. Kenapa? Karena kita tahu batasan kita. Kita akan tahu, oh hal ini, kejadian ini yang bisa aku lakuin. Ini yang berada di dalam kontrolku. Yang ini bukan ada di kontrolku gitu. Nah, di situ kita harus bisa melibatkan Sang Pencipta, Sang Penguasa yang Maha Kuasa, apapun teman-teman sebut ya, apapun kepercayaannya teman-teman gitu. Di situ kita benar-benar berharap dan berserah pada Tuhan gitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol dan kita tidak bisa kendalikan, memang di luar kuasa kita. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kita percaya adanya Sang Pencipta, kita percaya adanya Yang Maha Kuasa, apapun agamanya teman-teman, apapun kepercayaannya teman-teman, ya, Dia adalah Allah atau yang maha kuasa, yang paling berkuasa, yang berkuasa atas segala alam semesta ini. Jadi pada saat kita mempunyai sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, karena kita tidak punya kuasa, kita serahkan aja, kita minta bantuan yang di atas, kita libatkan Dia di dalam kehidupan kita, supaya apa yang tidak bisa kita kontrol, Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengendalikan itu. Ya, jadi itu akan mengurangi tingkat stresnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman nggak usah menyalahkan diri sendiri berkepanjangan dengan mengatakan, kok aku gini ya, kok aku gampang stres, aduh menyalahkan kiri kanan, menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang lain gitu. Nggak perlu, teman-teman harus sadari bahwa memang sifat manusia itu kalau dia merasa bahwa dia tidak bisa mengontrol sesuatu, dalam hidupnya dia akan stres, ya kan, akan depresi, merasa tidak bisa mengontrol gitu. Padahal kita harus sadar bahwa memang ada hal-hal di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Dan disitulah kita butuh Tuhan, kita butuh Allah, kita butuh Sang Pencipta, kita butuh Yang Maha Kuasa untuk membantu kita mengendalikan apa yang kita tidak bisa kendalikan, kita serahkan ke Dia. Oke? Next, berikutnya adalah hukum kepercayaan, di mana kita apa yang kita percayai itulah yang akan menjadi kenyataan ya. Kepercayaan yang kita percayai dengan sampai melibatkan emosi, sampai melibatkan alam bawah sadar kita gitu ya, itu yang akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena ada hukum kepercayaan ya. Kita percaya, maka itu yang akan terjadi. Jadi teman-teman, hati-hati dengan apa yang Anda doakan. Hati-hati dengan apa yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa Anda tidak mampu, maka Anda akan selamanya tidak mampu. Kalau Anda percaya bahwa Anda adalah orang yang sial, Anda akan sial seterusnya. Kenapa? Karena Anda percaya itu, dan itu yang akan menjadi kenyataan. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang Anda percayai gitu. Jadi mulai rubah, karena kita sudah tahu hukum ini, mulai rubah dan mulai percayai hal-hal yang positif, hal-hal yang benar-benar membangun diri kita bahwa saya adalah orang yang mampu, gitu loh. Mungkin saat ini saya belum bisa, tapi bukan berarti saya tidak bisa. Saya belum bisa karena saya belum belajar. Tapi kalau saya belajar, saya akan bisa. Jadi saya akan mau belajar agar bisa gitu ya teman-teman. Beda ya kalau teman-teman sudah mengatakan, aku nggak bisa. Ya selamanya teman-teman nggak akan bisa gitu loh. Aku nggak bisa ngerubah nasibku ya teman-teman, selamanya nggak akan bisa ngerubah nasib. Kenapa ya? Karena teman-teman sudah percaya. Terus gimana? Siapa yang mau meyakinkan atau mau mengubah hidupnya teman-teman, mengubah nasibnya teman-teman kalau bukan teman-teman sendiri? Nah, sekarang kalau teman-teman sendiri tidak percaya bahwa teman-teman bisa mengubah nasibnya teman-teman, terus apa yang mengubah? Ya, kita yang harus percaya. Kita percaya, nasib saya, Tuhan, saya tidak bisa memilih bagaimana kondisi saya lahir, tapi saya percaya Tuhan memberikan saya kemampuan, Tuhan memberikan saya kelebihan, sehingga saya bisa mengubah hidup saya karena saya diberikan akal budi untuk belajar, saya diberikan kelebihan untuk mengubah nasib saya. Saya bisa, saat ini mungkin belum berubah karena saya belum belajar.
saya belum berusaha maksimal, saya belum berjuang, tapi saya mau berjuang karena saya yakin satu saat nasib saya akan berubah. Itu pasti beda teman-teman. Hasil akhirnya memang pasti akan beda, ya. Oke, kemudian ada juga hukum habis kepercayaan, hukum konsentrasi, ya. Nah, hukum konsentrasi ini adalah di mana pada saat kita memfokuskan ke suatu hal, ya, itu maka hal itulah yang akan menguasai atau menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita, dan memberikan kita itu pikiran kita akan tercurah di situ. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang teman-teman pikirkan. Kalau teman-teman banyak mikirin orang-orang yang teman-teman benci, ya, maka hal-hal yang penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah itu yang akan datang mendekati teman-teman. Oke? Kenapa? Karena fokusnya teman-teman di situ. Sama seperti minggu kemarin saya kasih contoh adalah masalah. Kalau teman-teman konsentrasinya di masalah, maka yang akan terjadi adalah masalahnya teman-teman yang akan datang terus. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman konsentrasinya fokusnya di solusi, maka teman-teman akan mendapatkan solusi terhadap masalah itu. Jadi hati-hati dengan apa yang teman-teman fokusin, hati-hati dengan apa yang teman-teman katakan, ya. Pada saat teman-teman bertanya ada masalah, terus kemudian teman-teman bertanya, masalah ini kenapa bisa terjadi? Kadang kita nggak merasa ya bahwa itu pertanyaan yang justru menunjukkan fokus kita adalah di masalah. Kenapa? Karena yang Anda sebutin adalah masalah. Yang Anda pikirkan adalah kenapa masalah ini bisa terjadi. Berarti masalah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi, maka masalah akan bertambah. Ya, makanya jangan heran kalau pada saat teman-teman mulai mencari masalah. Kenapa masalah ini terjadi? Akhirnya apa? Ujung-ujungnya saling menyalahkan karena teman-teman akan mencari tahu siapa yang salah gitu kan. Justru akhirnya masalah tambah lebar gitu. Tapi kalau teman-teman berpikir solusi, teman-teman bertanya ke diri sendiri, oke, sadari, oke, masalah sudah terjadi, solusinya bagaimana? Solusinya gimana supaya aku bisa keluar dari sini? Solusinya bagaimana supaya hal ini terselesaikan? Solusinya gimana supaya hal ini tidak terjadi lagi? Lihat ya perbedaannya ya. Pada saat teman bertanya masalah, siapa yang salah, siapa yang masalah ini timbul karena apa, masalah ini karena fokusnya adalah di masalah. Tetapi kalau teman-teman bertanyanya solusinya bagaimana, aku harus solusinya bagaimana supaya jalan keluar, solusinya bagaimana supaya kejadian tidak terjadi lagi, yang teman-teman fokuskan adalah solusi. Maka yang akan mendekati teman-teman, yang akan dekat yang akan teman-teman dapatkan adalah solusi, ya, oke. Nah, kemudian ada juga hukum lanjut setelah konsentrasi. Sempat lupa saya, bentar. Hukum kemarin itu hukum konsentrasi dan hukum, bentar ya. Kesesuaian ya, hukum kesesuaian. Ini artinya apa hukum kesesuaian? Di mana teman-teman ada hukum yang mengatakan bahwa teman-teman mungkin sudah tahu ya atau sering dengar gitu ya. Kumpulan burung merpati akan berkumpul dengan burung merpati, kumpulan burung gagak akan kumpul dengan burung gagak ya. Orang yang burung yang berbulu hitam akan berkumpul dengan berbulu hitam gitu. Artinya apa? Artinya ada kesesuaian. Jadi teman-teman kalau ingin tahu teman-teman tuh sebenarnya dirinya teman-teman itu seperti apa, ya sebenarnya teman-teman tinggal melihat orang-orang yang ada di sekitarnya teman-teman yang sering berkomunikasi dan sering kumpul. Nah, itulah cerminan dari dirinya teman-teman. Oke, kenapa? Karena orang akan berkumpul dengan orang yang sama, mirip. Karena dengan hanya berkumpul dengan orang yang mempunyai kesamaan dan kemiripan, dia akan merasa nyaman. Tapi kalau dia berkumpul dengan lingkungan yang tidak sama dengan dirinya, dia tidak akan merasa nyaman. Dan orang cenderung untuk mencari kenyamanan. Benar ya? Jadi kalau teman-teman ingin tahu kondisi saya saat ini gimana ya, saya ini orangnya positif atau negatif, tinggal lihat aja teman-teman sering ngobrolnya dengan siapa gitu loh, sering ngomong, sering berkomunikasinya dengan siapa. Kalau teman-teman sering berkomunikasi lingkungannya teman-teman adalah orang-orang yang sering ngomongin orang, ngomongnya negatif, pesimis, ya berarti itulah dirinya teman-teman, mau diterima atau tidak, mau menyangkal pun ya silakan gitu kan, tapi ya itulah kenyataannya karena ada hukum kesesuaian ini gitu loh. Jadi di situ teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang yang positif tidak akan nyaman ngobrol atau berkumpul dengan orang yang ngomongannya negatif melulu, gak akan nyaman dan gak akan nyambung, ya.
Begitu juga sebaliknya, orang yang negatif tidak akan senang berkumpul dengan orang yang positif. Kenapa ya? Karena itu tadi tidak sesuai, tidak nyaman dia. Nah, kalau teman-teman pingin teman-teman merasa bahwa saya kok lingkungan saya kok negatif ya, saya pingin jadi orang yang positif, saya pingin mengubah hidup saya pingin jadi positif. Teman-teman harus menyadari dulu, oke, kondisi saya sebegini dan saya harus berubah dan mulailah merubah diri, mulai belajar hal-hal yang bisa baca hal-hal yang positif, dan kemudian hal yang paling penting dan sering sekali dilupakan orang adalah mulai cari komunitas baru yang positif. Jadi keluar dari lingkungan itu. Kalau teman-teman belum keluar, bukan berarti terus teman-teman pindah atau gimana, enggak, tetapi mulai kurangi intensitas teman-teman untuk berkumpul dengan orang-orang yang teman-teman tahu itu membawa negatif gitu loh. Teman-teman harus keluar dan menemukan komunitas baru yang positif. Baru teman-teman perubahannya itu akan lebih lancar, akan lebih permanen, akan mengubah teman-teman. Tapi kalau teman-teman berusaha berubah, tapi teman-teman berada di lingkungan yang sama terus, teman-teman akan sulit sekali untuk berubah, teman-teman. Karena itu ibaratnya teman-teman melawan arus. Ya, contoh misalnya teman-teman biasa ngumpul dengan orang-orang yang perokok. Teman-teman pingin berhenti, ya, biarpun teman-teman punya kekuatan, punya tekad yang kuat, ya, itu nggak akan bertahan lama. Kalau teman-teman masih tetap ngumpul dengan orang-orang yang perokok, kenapa? Ya itu tadi, karena teman-teman akan dipengaruhi, cepat atau lambat teman-teman akan terbawa kembali. Kalau mau keluar, cari lingkungan dulu, cari lingkungan yang memang teman-teman pingin positif, ya cari teman-teman yang positif, ya, supaya perubahannya teman-teman lebih lancar prosesnya. Kenapa? Karena teman-teman dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ya, jadi proses perubahannya, proses pembentukan alam bawah sadarnya itu lebih cepat, lebih mudah, karena yaitu tadi lingkungannya mendukung. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, teman-teman ngumpul dengan orang yang negatif, teman-teman pingin positif, tiap kali ketemu ngomongnya tentang ngomongin orang terus, pesimis terus. Gimana teman-teman mau merubah dirinya teman-teman? Nggak akan bisa gitu loh. Berat sekali gitu. Jadi teman-teman harus mencari lingkungan yang baru. Itu mau nggak mau. Caranya seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang keenam. Hari ke-6, kita akan bicara tentang hukum alam yang lainnya. Ada 2 hukum yang akan saya bahas hari ini. Hukum kompensasi atau hukum tabur tuai dengan hukum pertumbuhan. Jadi ini hampir-hampir mirip ya, tapi ada bedanya, oke? Yang namanya hukum kompensasi adalah ada tabur tuai, teman-teman. Ada ganjarannya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kakak-kakak di sini mungkin udah tahu bahwa ada hukum ini gitu. Seringkali kita bilang ada hukum karma, istilahnya kan macam-macam, ada tabur tuai, ada karma, ada apa yang kamu kalau kamu menabur angin akan menuai badai gitu kan, akan seperti itulah. Teman-teman sebenarnya sudah tahu, kakak-kakak udah tahu gitu. Cuman seringkali dalam kehidupan kita itu tidak kita praktekkan, karena itu tadi kembali lagi gitu ya, kita sadarnya pada saat kondisi sadar. Pada saat kita tidak sadar itu tidak muncul. Misalnya apa contohnya? Misalnya gini, teman-teman pada saat melihat, apalagi zaman sekarang ya, medsos teman-teman kan banyak sekali orang-orang yang mungkin share gitu ya. Wah, ini orang si A ini wah sukses ya, si B ini wah gini dia sudah sukses ya, wah gini ya. Nah, pada saat itu muncul, kita kan bereaksinya macam-macam ya, reaksi orang macam-macam gitu. Ada orang yang positif ya mengatakan, oh ya dia memang berhak dapetin itu, kenapa? Karena ya berarti dia sudah melakukan sesuatu gitu. Tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa, ih kok bisa ya, mulai deh siriknya keluar gitu ya, nyinyirnya keluar gitu ya. Terus mulai merasa bahwa itu paling gini, oh itu paling begini gitu ya. Dia mah hoki, dia mah gini. Teman-teman tahu pada saat teman-teman ngelakuin itu tidak akan ada perubahan bagi teman-teman. Teman-teman harus tahu yang namanya hukum kompensasi, di mana ada tabur tuai. Seperti petani, teman-teman. Kita seringkali melihat petani berita gitu ya, atau mungkin kita tinggal di lingkungan yang ada orang yang bercocok tanam gitu ya. Pada saat dia panen, kelihatan hasil,
Kita pasti akan bilang, ih enak ya panen, waduh panennya berhasil, waduh langsung kaya nih, banyak duit gitu ya. Kita hanya lihat pada saat dia sudah menuai, ya, dia sudah menuai, hasilnya sudah terlihat. Itu kita lihat, tapi kita tidak melihat bagaimana dia bangun pagi-pagi pada saat kita masih ngorok, pada saat kita masih tidur gitu kan, masih dalam dunia mimpi. Petani itu keluar pagi-pagi subuh-subuh, menaruh benihnya gitu kan. Terus kemudian sebelum menaruh benih dia harus menggemburkan tanahnya. Kita nggak tahu dia menggemburkan itu di hujan-hujan, di panas gitu ya. Kita nggak tahu proses itu gitu loh. Kita juga nggak tahu dia lagi menabur benih, bagaimana dia tiap hari dia bangun pada saat orang lain masih tidur, dia bangun, dia apa namanya? Dia pelihara gitu ya, bibitnya dia benar-benar dia jaga gitu kan. Pada saat orang lain sudah masuk kamar nonton TV, nonton film Korea gitu ya, kita nonton film Korea, orang yang lagi menabur ini dia lagi bekerja gitu kan, dia lagi membina lagi, dia lagi istilahnya melakukan pekerjaannya, kewajibannya dia gitu kan, tanpa kita ketahui. Kan orang gitu kan, orang kan kadang nggak mau tahu gitu loh. Sebenarnya kamu lagi sibuk tak? Orang banyak jarang banget ada orang yang bertanya itu, kamu gimana prosesmu supaya kamu itu dari kamu nanam berapa jam kamu kerja, kamu ngelakuin apa gitu ya. Enggak, orang kebanyakan itu ngelihatnya cuman pada saat nuai, pada saat panen gitu kan, pada saat hasilnya sudah muncul baru, hi enak ya, hi kamu enak ya, hi kamu hoki ya, hi kamu udah. Teman-teman, nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada yang namanya hoki. Itu semua adalah hukum tabur tuai. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat ada orang-orang yang sukses, jangan sirik, jangan ngiri. Itu adalah hasil kompensasi dari yang kita tidak pernah lihat, bagaimana dia bercucuran air mata, bagaimana dia bercucuran keringat, bahkan sampai darah-darah gitu kan. Dia berjuang gitu kan. Kita nggak lihat itu gitu loh. Kita nggak lihat dia bekerja gimana, dia berapa jam dia cuman tidur, dia sempat tidur cuman dia ya pokoknya semua pengorbanannya dia kita nggak lihat gitu loh. Kita cuma lihat pada saat momen di mana dia celebrate atau merayakan kesuksesannya dia, dan di saat itu dengan seenaknya kita bilang dia hoki gitu ya kan. Mungkin kita nggak bermaksud untuk menjelekan dia atau apa, tapi itu untuk pembenaran diri kita gitu loh, bahwa kita nggak mungkin lah seperti dia. Kenapa? Karena dia hoki itu, dia dapat itu hoki cuman sepersekian dari orang aja yang bisa gitu kan. Itu sebenarnya penghinaan juga untuk orang yang sukses, dan juga itu sebenarnya pembelaan ke diri kita sendiri, yang karena ya itu tadi gitu loh. Sebenarnya kita sendiri yang males, kita sendiri yang tidak mau menjalani proses yang dia jalani sehingga kita bisa menuai kesuksesan juga. Ya, jadi apapun yang teman-teman lakuin, ingat bahwa ada hukum tabur tuai, di mana kalau teman-teman melakukan sesuatu pasti akan ada hasilnya. Jadi bertekunlah. Ingatlah petani itu dia gak cuma nabur sembarangan nabur begitu doang terus kemudian dia duduk-duduk ongkang-ongkang kaki. No. Dari sebelum dia menanam bibit pun dia sudah harus bekerja. Terus kemudian dia memilih bibit yang baik. Dia benar-benar sabar menanam bibitnya gitu kan. Dari waktu-waktu di mana kita mungkin tidak melakukan apa-apa, dia bekerja, akhirnya dia bisa menuai hasil. Jadi teman-teman juga kabar baiknya pada saat teman-teman juga melakukan hal yang sama, teman-teman mau bertekun dalam menanam benih ya. Bukan berarti saya bilang menanam begini terus teman-teman jadi petani semua gitu ya. Enggak ya. Tapi apapun yang teman-teman kerjakan ya tekuni itu, konsisten, komitmen gitu ya. Supaya apa yang teman-teman sekarang tabur itu akan menuai hasil. Percayalah cepat atau lambat, selama teman-teman konsisten, teman-teman benar-benar melakukannya, tuaian akan ada. Ya, karena ada hukum kompensasi teman-teman. Apapun yang kita tabur itu akan kita tuai. Nah, nggak cuma menabur kebaikan teman-teman. Sebaliknya juga kalau teman-teman menabur kejahatan, maka hal yang buruk pun juga akan kita tuai ya. Seperti ada pepatah kan bilang menabur
angin akan menuai badai ya. Jadi hati-hatilah karena apapun akibat apapun seperti tadi ya ada hukum sebab akibat apapun yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi berhati-hatilah dalam menjalani hidup ya teman-teman. Kita semua nggak cuma teman-teman saya pun juga masih selama kita dalam kehidupan ini selama kita masih hidup di dalam dunia ini kita harus terus belajar, kita harus terus berhati-hati berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak benar dan itu butuh proses dan memang perjuangan. Ya, jadi jangan dikira saya ngomong gini karena saya sudah merasa bahwa saya sudah paling ahli enggak. Sama sekali enggak. Saya pun masih dalam proses belajar gitu loh. Ya kan? Jadi karena hidup ini lah proses belajar gitu loh. Pada saat kita sudah melewati satu tingkatan, kita akan melewati tingkatan yang lain. Seterusnya begitu sampai Tuhan bilang, "Oke, waktumu di dunia sudah selesai." Itu selesai. Itu berarti waktu kuliah kita, waktu sekolah kita sudah selesai. Ya. Jadi selama kita masih hidup itu adalah sekolah kehidupan, teman-teman. Proses terus. Kita sama-sama belajar. Nah, untungnya karena kita sudah belajar hal-hal tentang pola pikir, hal-hal tentang yang positif, kita belajar tentang hal-hal yang tahu hukum-hukum alam yang bisa membekali kita dalam menjalani hidup, kita jadi lebih berhati-hati. Kita jadi lebih menjadi pribadi yang lebih positif ya. Kita lebih menjadi pribadi yang lebih oke, mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang berakibat buruk terhadap hidup kita. Kenapa? Karena kita udah tahu dan kita udah mengerti dan mulai menjalaninya. Ya, oke teman-teman. Jadi pengetahuan itu penting, tapi lebih penting lagi kita menjalaninya dengan pengetahuan yang kita punya supaya hidup kita benar-benar jadi lebih baik. Oke, itu adalah hukum kompensasi. Kemudian yang berikutnya adalah hukum yang namanya hukum pertumbuhan. Jadi teman-teman ada yang namanya hukum pertumbuhan. Artinya apa? Ada proses. Ya, ada proses, ada hukum pertumbuhan. Apa yang Anda tabur akan mengalami pertumbuhan seiring dengan waktu. Jadi di sini teman-teman ada proses, ada waktu yang dibutuhkan. Zaman sekarang orang-orang maunya instan. Benar ya? Padahal instan pun tetap butuh proses. Contohnya kita bikin mie instan. Ya, mie instan pun kita butuh proses. Kita harus mendidihkan air, ya kan? Kalau misalnya pun kita bilang, oh ada kok apa namanya air panas langsung gitu kan? Benar, tapi kita mesti colokin dulu, ya kan? Kan airnya sebelumnya air yang biasa kita mesti colokin dulu listrik ya kan kita mesti buka bumbunya gitu ya biarpun mungkin prosesnya itu lebih cepat dibandingkan kalau kita masak mie biasa tetapi sekali lagi ada kompensasinya ya kan kalau kita kebanyakan makan hal-hal yang instan gitu kan yang fast food kayak gitu kan nggak bagus juga untuk tubuh ya kan nah tetap ada kompensasinya ada tabur tuainya ya kan tapi yang penting adalah semuanya itu ada proses, teman-teman. Ada peran waktu yang harus kita jalani. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman mau berubah jadi positif. Teman-teman hari ini menyatakan saya mau positif. Besok bangun pagi teman-teman langsung jadi orang yang positif. No. Enggak, teman-teman. Semuanya butuh proses. Dan yang namanya proses itu selalu berkaitan dengan waktu. Artinya butuh waktu. Ya, teman-teman. Jadi jangan hanya berpatokan saya pingin cepet gitu ya kan. Sesuatu yang terlalu cepat itu juga nggak baik teman-teman, bener nggak ya? Mobil yang terlalu cepat bahaya juga, ya kan? Segala sesuatu itu butuh proses. Begitu juga dengan pertumbuhan. Entah pertumbuhan bisnis, entah pertumbuhan investasi, entah pertumbuhan karakter kita, mindset kita, pertumbuhan anak kita pun butuh proses. Bener nggak? Ya kan? Kita nggak bisa minta anak kita bayi hari ini lahir, besok sudah umur 10 tahun. Malah nggak enak teman-teman kalau sampai kayak gitu ya kan butuh proses gitu loh justru pada saat kita melewati proses itu dan melewati waktu yang berjalan itu kita bisa menikmatinya karena apa setiap proses itu ada hal-hal yang bisa kita pelajari hal-hal yang pasti akan bermanfaat selama kita mau melihat itu sebagai sesuatu proses belajar ya
dalam keadaan pun atau dalam situasi yang tidak mengenakan pun itu sebenarnya ada proses belajarnya. Contoh misalnya COVID ini ya 2020. Jujur bukan berarti saya tidak mengalami pergumulan di saat COVID ini. Justru tahun 2020 itu saya benar-benar mengalami pergumulan pribadi diri saya sendiri gitu kan. Tapi saya sangat bersyukur bahwa ternyata di balik masalah, di balik kondisi pandemi ini, Tuhan izinkan saya punya waktu banyak di rumah untuk mulai mengenal dan mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Mulai untuk mengenal, memperbaiki, apa ya? Mengetahui apa yang dia kehendaki dalam hidup saya itu apa. Banyak proses yang saya alami di tahun 2020 gitu loh. Dan itu di saat orang lain mungkin bilang pandemi ini masalah gitu. Memang pandemi ini masalah gitu. Tapi di balik masalah itu, di balik hal yang orang lain bilang bahwa tidak ada yang positif di masalah di kondisi seperti ini, saya justru merasa bahwa saya bersyukur banget ada kondisi ini di mana saya akhirnya bisa punya waktu, seakan-akan waktu itu membuat saya berhenti untuk membuat saya sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang membuat saya lupa bukan berarti saya lupa siapa nama saya enggak ya, tapi lupa tujuan hidup saya sebenarnya apa, lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu menginginkan sesuatu dalam hidup saya. Itu saya sempat lupa karena kesibukan. Tapi dengan masalah ini, dengan masa pandemi ini, justru kita disuruh untuk berhenti sejenak, disuruh untuk istirahat sejenak, untuk mulai berpikir. Itu bagi saya ya pengalaman dan manfaat yang saya dapatkan ya, saya pribadi. Dan saya yakin teman-teman punya pengalaman sendiri gitu. Tapi bagi saya benar-benar diajarkan untuk duduk diam dan belajar gitu ya kan. Duduk diam dan belajar mengenal kehendak yang di atas itu apa gitu ya. Justru di saat pandemi gitu kan. Jadi di balik semua hal yang saya rasakan, saya biasanya jalan-jalan, saya sebenarnya punya rencana sudah traveling kemana-mana, tapi itu semua batal. Tapi di balik itu semua ternyata saya ada hal yang luar biasa yang bisa saya rasakan gitu. Nah, kenapa ya? Karena itu tadi proses, dan proses itu pasti berkaitan dengan waktu, teman-teman. Ya, jadi mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami proses itu. Bersabarlah. Waktu itu terus berputar, waktu itu terus berjalan. Jadi proses ini pun juga akan berlalu, teman-teman. Nah, tapi kapan proses ini berlalu adalah pada saat teman-teman lulus ujian. Lulusnya kapan? Lulusnya adalah pada saat teman-teman sudah bisa melewati proses itu dan menjadi lebih baik. Jangan heran kalau misalnya kita punya masalah itu kok kayaknya ngulang lagi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata alam melihat kita belum bertumbuh. Gitu loh. Makanya masalahnya sama aja. Misalnya teman-teman punya masalah hutang gitu kan. Masalah itu muncul lagi, masalah itu muncul lagi, masalah yang sama biarpun dengan kasus yang berbeda tapi muncul terus. Itu artinya teman-teman belum lulus ujian, belum bertumbuh untuk bisa mengatasi keinginan untuk berhutang. Ya, saya pernah mengalami itu gitu. Dan itu kita baru akan merasakan, kita baru akan terbebas dari masalah itu pada saat kita lulus ujian, pada saat kita sudah bisa mengendalikan diri kita supaya kita tahu bahwa oke, cukup, saya mengambil keputusan di titik ini saya berhenti berhutang. Ya, bukan berarti terus kemudian hutangnya langsung lunas gitu besok, enggak gitu ya kan. Tetapi setidak-tidaknya tidak nambah lagi dan itu tidak akan berputar lagi, tidak akan terulang lagi. Kenapa ya itu? Karena kita sudah berhasil lulus ujian. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang mengalami masalah kemarahan misalnya, teman-teman prosesnya itu teman-teman lagi dalam pergumulan sering marah misalnya ya, teman-teman seakan-akan bahwa kok ini marah lagi, saya pingin sabar loh, kita berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan beri aku kesabaran, tapi besoknya malah ada masalah yang bikin kita marah. Kita seakan-akan merasa bahwa kok aku nggak sabar-sabar gitu. Jangan salah, justru pada saat masalah datang, disitulah kita sebenarnya terjawab doa kita. Tuhan pingin kita berproses bertumbuh menjadi orang yang lebih sabar, karena kesabaran itu tidak bisa muncul tanpa kita nggak akan tahu kita sabar sebelum ada orang yang bikin kita marah, benar nggak?
Kita baru tahu kita itu sabar setelah ada orang bikin kita marah dan ternyata reaksi kita sudah tidak seperti dulu. Reaksi kita ternyata lebih cool ya kan, biarpun emosi tapi sebentar gitu, misalnya namanya juga manusia ya, pasti marah gitu ya kan, ada emosi marah tapi tidak meledak-ledak seperti dulu misalnya. Nah itu berarti kita sudah lulus teman-teman, tapi masalahnya gimana kita bisa tahu kita lulus kalau kita tidak mau melewati itu, kan gitu. Justru pada saat kita bertumbuh itu adalah proses di mana kita itu, yaitu tadi, apa namanya, pada saat kita ada ujian, ada kita minta doa, kita pingin jadi orang yang lebih sabar gitu ya. Terus kemudian muncul masalah yang membuat kita marah gitu. Kita yang dulu mungkin sekarang, dulu marahnya itu bisa sampai berhari-hari gitu ya. Sekarang kita mulai marahnya cuma sehari. Terus besok pasti ada lagi. Pasti teman-teman, saya jamin gitu ya. Bukan berarti terus kemudian teman-teman berdoa, Tuhan saya mau sabar gitu. Terus besok akhirnya hidup tidak ada masalah. Jadi teman-teman jadi sabar. No, teman-teman jadi sabar, sabar itu artinya pada saat ada orang yang memicu emosinya teman-teman, teman-teman bisa mengendalikan emosinya teman-teman gitu. Tapi kalau nggak ada masalah yang muncul, bagaimana teman-teman tahu kalau teman-teman sudah jadi orang yang sabar, ya kan? Jadi pada saat teman-teman meminta itu pasti besoknya akan ada, tapi percaya akan ada gitu loh. Nah, sekarang tergantung reaksi kita. Kalau reaksi kita masih sama kayak dulu, meledak-ledak gitu ya, terus kemudian marahnya berhari-hari gitu ya, kita nggak bisa ngontrol emosi kita, ya masalah itu akan terus ngulang. Kenapa? Karena kita belum bertumbuh. Tapi kalau kita sudah mulai berubah, oh biasa berhari-hari, sekarang kita nggak meledak-ledak lagi. Sehari aja marahnya misalnya ya kan. Terus besoknya atau beberapa hari selang hari ada lagi yang bikin kita marah. Kita akhirnya bisa mengontrol marah kita cuman setengah jam gitu kan, tambah lama tambah nurun lah, itu artinya kita sudah mulai bertumbuh, kita sudah melewati prosesnya, kita sudah mulai lulus nih dari yang berhari-hari, lulus naik jadi cuma sehari, kemudian ada lagi ujiannya, terus kita lulus cuma tinggal setengah hari, terus lagi lulus lagi cuma tinggal 1 jam gitu, itu teman-teman. Nah itu baru teman-teman bisa katakan bahwa teman-teman bertumbuh, karena pertumbuhan itu butuh waktu dan pasti ada ujiannya, karena disitulah kita baru tahu bahwa oh iya benar ternyata saya sudah bertumbuh ya. Jadi teman-teman harus tahu itu yang menyangkut pertumbuhan, menyangkut karakter, menyangkut mental kita ya kan. Bisnis juga sama teman-teman, butuh yang namanya waktu dan proses. Ya, jadi teman-teman nggak bisa berharap teman-teman hari ini berbisnis, misalnya teman-teman gabung di Oriflame ya, terus teman-teman hari ini baru gabung, terus besok teman-teman tanpa melakukan apa-apa, teman-teman pingin langsung dapat penghasilan 25 juta sebulan, ya nggak mungkin lah. Ya, atau teman-teman berharap begitu tergiur dengan iming-iming, wah kamu gak usah ngapa-ngapain nih, kamu pokoknya naruh duit aja sekian juta, besok duitmu akan berkembang tumbuh jadi 50% lebih banyak gitu ya. Hati-hati, itu biasanya penipuan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum alam. Ya, yang namanya hukum alam ada hukum pertumbuhan di mana butuh proses dan butuh waktu. Oke. Jadi hati-hatilah dan tetap waspada dalam hidup ini, bahwa apapun yang namanya pertumbuhan itu pasti butuh proses dan butuh waktu, dan ada hukum pertumbuhan itu. Dan percayalah kalau kita mau melewati proses itu, mau menjalani proses dan waktunya, kita akan melihat perubahan dan pertumbuhan dalam diri kita. Enggak cuma hanya bisnis, tapi juga karakternya kita itu juga melalui proses dan juga melalui waktu. Oke teman-teman, itu adalah hal-hal yang saya bisa sharingkan pada sore hari ini tentang pola pikir, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mendengarkan dari pola pikir 1 sampai pola pikir yang kelima, bisa cek di fanpage atau di IG ya, sama-sama belajar tentang pola pikir. Dan satu kabar gembiranya teman-teman, apa yang ada di dalam pikirannya teman-teman saat ini, bila itu tidak mendukung perkembangan teman-teman, kabar baiknya teman-teman bisa mengubahnya. Ya, jadi nasib bisa berubah teman-teman. Ya, pola pikir kita bisa berubah. Dan percayalah, pola pikir itu yang akan mempengaruhi mental kita, akan juga mempengaruhi karakter kita.
karakter dan mental itu yang akan mempengaruhi action kita. Dan action kita yang akan mempengaruhi nasib kita. Jadi kalau teman-teman belajar untuk mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, yakin dan percaya, mental teman-teman, karakter teman-teman juga akan lebih baik. Pada saat teman-teman mempunyai karakter dan mental yang lebih baik, actionnya teman-teman juga akan mengalami perubahan, lebih mengarah lebih baik, dan pada saat teman-teman melakukan action lebih baik, maka hukum tabur tuai tadi hasilnya pun juga akan lebih baik ya, karena nasib ada di tangan kita. Oke, nasib kehidupan kita ada di tangan kita. Takdir di tangan Tuhan. Waktu kita lahir tidak ada yang tahu, ya. Waktu kita mati kapan kita juga nggak ada yang tahu. Tetapi apa yang kita jalani dalam hidup ini kita tahu. Dan kita punya kendali kehendak bebas. Makanya kenapa Tuhan memberikan hukum-hukum alam ini, memberikan aturan-aturan berupa kepercayaan, agama yang teman-teman anut itu untuk menjaga kita supaya menjalani hidup ini lebih baik, menjalani hidup ini dengan lebih benar agar nantinya ujungnya adalah kebahagiaan buat hidup kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Mari kita sama-sama mengubah hidup kita lebih baik lagi ya, supaya kita dapat menjadi saluran berkat, saluran kasih ya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yang terutama kita bisa selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas semua yang sudah diberikan dalam hidup kita. Oke, jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga imunnya teman-teman ya. Selalu berpikir positif agar imunnya teman-teman tetap terjaga, makanan yang sehat ya, kemudian istirahat ya, dan ingat tadi hukum pengendalian agar teman-teman nggak stres ya, karena hidup ini indah pada saat kita benar-benar menjalaninya tanpa kita berusaha mengontrol semuanya ya. Dan yang pasti ada Sang Pencipta yang akan membantu kita menjalani hidup ini. Oke, sampai ketemu minggu depan dan sukses selalu. God bless. Dadah.